Mari kita berkenalan dengan Manuel Godinho de Heredia, seorang ilmuwan di bidang kartografer dan juga matematika, yang memiliki darah Bugis di dalam dirinya. Sosoknya mungkin tidak seterkenal ilmuwan-ilmuwan ternama Eropa, tapi penemuannya tak dapat dipungkiri cukup berjasa bagi negara-negara di Kepulauan Nusantara. Lantas, siapa sebenarnya Godinho ini? Bagaimana dia bisa memiliki darah Bugis? Dan apa-apa saja penemuannya dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan peradaban di Nusantara? Manuel Godinho de Heredia, seorang penjelajah dan kartografer Portugis yang meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah penjelajahan dan pemetaan Nusantara pada abad ke-17. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler Vasco da Gama atau Ferdinand Magellan, namun kontribusinya dalam mendokumentasikan dan memahami wilayah Nusantara bisa dibilang sangatlah penting. Ia menulis beberapa buku, termasuk catatan awal mengenai Semenanjung Malaka, yang dijadikan salah satu sumber utama mengenai wilayah tersebut pada masanya. Pada awal abad ke-17, ia sempat tertarik untuk menjelajahi benua selatan, yang kemungkinan yang dimaksud itu adalah Australia, yang saat itu memang belum dipetakan. Manuel Godinho de Heredia merupakan putra dari João de Heredia Aquapipa, seorang Portugis keturunan Aragon dan Italia, dan ibunya bernama Dona Helena Pesipa, seorang Bugis yang menurut penuturan Heredia merupakan putri dari datu penguasa di kerajaan Suppa di pesisir barat Semenanjung Sulawesi Selatan. João merupakan bagian dari misi Katolik Portugis di Sulawesi pada tahun 1545 yang berhasil membaptis penguasa Suppa, Alita, dan Bacukiki beserta keluarga mereka, termasuk calon istrinya, yaitu Pesipa, yang kala itu masih berusia 15 tahun. Namun misi ini berakhir secara tiba-tiba pada tahun 1546 ketika Pesipa diam-diam ikut naik ke kapal Portugis dan kawin lari atau silariang dengan si João ini. Nah, insiden ini memicu kemarahan penduduk setempat sehingga mereka memutuskan hubungan dengan Portugis. Alhasil terputuslah hubungan antara kerajaan-kerajaan Bugis termasuk Siang dan Suppa dengan para orang-orang Portugis ini. Pernikahan antara João de Heredia dan Helena Pesipa dilaksanakan begitu rombongan Portugis sampai di Malaka. Dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang putra dan 1 orang putri. Manuel Godinho de Heredia merupakan yang paling bungsu dari 4 bersaudara. Dia lahir pada tanggal 16 Juli tahun 1563. Dia menghabiskan masa kecilnya di Malaka dan menerima pendidikan dari sebuah sekolah Yesuit di sana. Setelah kematian ibunya pada tahun 1575, Heredia dikirim ke sebuah institut Yesuit di Goa untuk mempelajari astronomi, kartografi, dan matematika. By the way, Goa di sini adalah sebuah wilayah yang ada di India. Menurut pengakuannya, ia diterima sebagai bagian dari Serikat Yesus pada tahun 1579. Tetapi pada tahun 1580, dia keluar untuk bekerja pada pemerintah kolonial Goa demi memenuhi hasrat penjelajahannya. Versi lain menyebutkan bahwa dia dikeluarkan karena senior-seniornya di kalangan Yesuit berasumsi bahwa dia ini orang yang bermasalah dan meresahkan orang lain. Alessandro Palignano menyebut Heredia sebagai pribadi yang perhatiannya sangat mudah dialihkan, hingga menghalanginya untuk fokus sebagai seorang pendeta Yesuit, jadi mungkin agak susah dia fokus untuk belajar. Heredia kemudian menikahi seorang gadis yang bernama Violante de Sampaio di Cochin pada sekitar tahun 1586. Dari pernikahan ini, Heredia dikaruniai seorang putri yang lahir pada tahun 1587 dan seorang putra yang lahir pada tahun 1588. Lantas, bagaimana dengan penelitiannya? Heredia melakukan beberapa kali perjalanan ke Nusantara pada abad ke-17. Selama perjalanan-perjalanan ini, dia menjelajahi berbagai wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Dia tidak hanya mencatat berbagai informasi geografis, tetapi juga mengamati flora, fauna, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu kontribusi terbesar Heredia adalah peta-peta yang dia buat. Peta-peta buatannya sangat detail dan akurat untuk masanya. Peta-peta ini menggambarkan kondisi geografis Nusantara dengan cukup baik, termasuk garis pantai, sungai, gunung, dan kota-kota penting. Selain itu, Heredia juga mencatat informasi tentang berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang dia temui. Pemikiran Heredia sangat dipengaruhi oleh semangat penjelajahan dan penemuan pada masa itu. Dia memiliki minat yang besar untuk memahami dunia di sekitarnya, termasuk alam dan masyarakat. Heredia juga memiliki pandangan yang luas tentang potensi ekonomi dan strategis di wilayah Nusantara. Adapun prestasi utama Heredia antara lain, yang pertama, pemetaan Nusantara. Peta-peta buatan Heredia menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para pelaut dan pedagang di masa itu. Peta-peta ini juga menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan dan sejarawan dalam mempelajari sejarah Nusantara. Yang kedua, dokumentasi budaya. Heredia mencatat berbagai informasi tentang budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat di Nusantara. Catatan ini memberikan gambaran yang berharga tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Yang ketiga, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Pengamatan-pengamatan Heredia terhadap flora, fauna, dan geografi Nusantara memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang geografi dan sejarah alam, yang mana hasil-hasil penemuannya inilah yang kemudian dijadikan referensi oleh ilmuwan-ilmuwan ternama di masa depan dalam mempelajari sejarah dan juga geografi di Nusantara. Kontribusi Manuel Godinho de Heredia terhadap ilmu pengetahuan sangatlah besar. Peta-peta dan catatan-catatan yang dia buat menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para penelitian dan sejarawan bahkan hingga saat ini. Informasi yang dikumpulkan oleh Heredia membantu para ilmuwan untuk memahami lebih baik tentang kondisi geografis, budaya, dan sejarah Nusantara. Selain itu, karya-karya Heredia juga menginspirasi para penjelajah dan ilmuwan lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang wilayah Nusantara. Di ujung selatan Pulau Sulawesi, di sebuah kota pelabuhan bernama Watampone, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Namanya Muhammad Yusuf Kalla, atau yang lebih akrab disapa JK. Dia lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1942 di tengah-tengah suasana perjuangan dan masa sulit Indonesia menjelang kemerdekaannya. Dari kecil, Yusuf Kalla sudah hidup dalam suasana kerja keras. Ia bukan lahir dari keluarga bangsawan, tapi dari keluarga pedagang Bugis yang sederhana namun sangat disiplin dan religius. Ayahnya bernama Haji Kalla, seorang pengusaha kayu dan pemilik toko kecil. Sementara ibunya, Atira, dikenal sebagai perempuan tangguh yang juga seorang pedagang yang ulung. Kehidupan keluarga Kalla dipenuhi nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Sang ayah sering mengajarkan pada anak-anaknya bahwa rezeki tidak datang dari langit, tapi dari tangan orang yang mau bekerja keras. Dari ibunya, Yusuf Kalla belajar tentang ketekunan dan keikhlasan dalam berdagang. Sejak kecil, Yusuf Kalla terbiasa membantu orang tuanya di toko. Dia belajar bagaimana melayani pembeli, menata barang-barang, dan mencatat hasil penjualan. Saat anak-anak lain bermain di sore hari, Yusuf Kalla justru sibuk menimbang beras atau mencatat utang-utang pelanggan. Lingkungan keluarga yang disiplin ini membentuk watak Yusuf Kalla menjadi pekerja keras, hemat, dan berpikir realistis. Ia belajar bahwa untuk menjadi sukses, seseorang harus memahami arti tanggung jawab bahkan sejak usia dini. Pendidikan menjadi hal yang penting bagi keluarga Kalla.
Meskipun hidup di daerah yang masih terbatas fasilitasnya, ayahnya bertekad agar anak-anaknya bisa bersekolah tinggi. Yusuf Kalla menempuh pendidikan dasarnya di Makassar, kemudian melanjutkan ke Universitas Hasanuddin dan mengambil jurusan ekonomi. Di kampus, Yusuf Kalla dikenal bukan hanya pintar, tapi juga aktif berorganisasi. Ia sering menjadi pemimpin diskusi dan selalu punya ide-ide praktis tentang ekonomi dan pembangunan. Teman-temannya melihat, sejak muda dia sudah memiliki jiwa seorang pemimpin. Setelah lulus kuliah, Yusuf Kalla sempat melanjutkan studinya ke luar negeri, tepatnya di European Institute of Business Administration di Prancis. Di sana ia belajar manajemen bisnis modern, hal yang nantinya akan menjadi kunci suksesnya di dunia usaha. Sekembalinya ke Makassar, Yusuf Kalla tak memilih menjadi seorang pegawai negeri atau politikus. Ia memilih jalan bisnis, melanjutkan usaha keluarga yang dirintis ayahnya, yaitu NP Haji Kalla. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, transportasi, dan konstruksi. Di tangan Yusuf Kalla, perusahaan kecil keluarganya mulai berkembang pesat. Ia membawa cara berpikir baru, mengelola bisnis dengan sistem modern, memperluas jaringan, dan berani mengambil risiko. Dari sinilah awal mula kekayaan keluarga Kalla semakin bertumbuh. Salah satu langkah besar Yusuf Kalla adalah menjadi agen resmi Toyota di Indonesia bagian timur. Ia melihat peluang besar di sektor otomotif yang saat itu masih jarang digarap. Dari situlah perusahaan Kalla Group menjadi salah satu pemain penting dalam industri kendaraan di Indonesia bagian timur. Tak hanya otomotif, Yusuf Kalla juga memperluas bisnisnya ke bidang properti, energi, transportasi laut, hingga jasa keuangan. Dia tidak pernah takut mencoba hal-hal baru, selama masih sesuai dengan nilai kerja keras dan kejujuran yang diwariskan oleh orang tuanya. Meskipun sukses dan kaya, Yusuf Kalla tetap dikenal sederhana. Dia tak pernah berlebihan dalam hidupnya. Baginya, kekayaan bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan banyak orang. Dari ibunya, Yusuf Kalla juga belajar tentang pentingnya berbagi. Ibunya, Atira, terkenal dermawan di kampungnya. Dia sering menolong tetangga yang kesulitan tanpa pamrih. Sikap itu menular pada anaknya, Yusuf Kalla, yang kelak dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998, banyak pengusaha yang tumbang. Tapi perusahaan Yusuf Kalla tetap bertahan, karena ia selalu menjaga kepercayaan dan tidak bermain spekulatif. Ia dikenal jujur dalam berbisnis, memiliki reputasi yang membuatnya amat disegani. Kesuksesan dalam dunia bisnis membuat Yusuf Kalla mulai dilirik dalam dunia pemerintahan. Dia dipercaya menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Namun peran paling besarnya datang ketika ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertama bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian yang kedua bersama Presiden Joko Widodo. Disinilah publik mengenal sisi lain Yusuf Kalla, seorang pemimpin yang cepat bertindak dan tegas mengambil keputusan. Dalam dunia politik pun, Yusuf Kalla tetap membawa nilai-nilai bisnisnya, efisien, tepat waktu, dan hasil yang nyata. Dia dikenal sebagai tokoh yang mampu menyelesaikan konflik melalui dialog, seperti yang dilakukan dalam perdamaian Aceh tahun 2005. Bagi Yusuf Kalla, kesuksesan bukan semata karena harta atau jabatan, tapi karena manfaat yang bisa dia berikan. Dia sering berkata bahwa kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan. Dia ingin kekayaannya bisa membuka lapangan kerja dan membantu banyak orang. Adapun tokoh yang saya maksudkan di sini adalah Laparepa
Tosappewali Karaeng Anak Moncong Tumenanga Risomba Opu. Beliau adalah raja di kerajaan Goa, Bone, dan juga Sopeng. Hal semacam ini sangat jarang kita jumpai pada masa itu, di mana seorang raja mampu memimpin 3 buah kerajaan sekaligus. Belum lagi, 2 di antaranya adalah kerajaan raksasa, Bone dan Goa. 2 kerajaan yang dulunya saling bermusuhan. 2 kerajaan yang merepresentasikan 2 suku yang berbeda, yakni Bugis dan Makassar. Laparepa Tosappewali menjadi satu-satunya raja yang berhasil menyatukan 2 kerajaan tersebut. Tak ayal apabila beliau mendapat julukan Sang Pemersatu. Raja Laparepa ini adalah seorang Arumpone ke-19, Datu Sopeng ke-19, dan juga Raja Goa ke-20. Bagaimana ceritanya beliau bisa menjadi pemimpin di ketiga kerajaan tersebut? Laparepa Tosappewali sejatinya merupakan keturunan dari Raja Sopeng yang pertama, yakni Latemamala Manurunga Risekanyili. Selain itu, beliau juga merupakan anak dari Raja Bone sebelumnya, yakni Lapatau Matannatika, yang mana beliau dulunya adalah raja di Bone, Sopeng, dan juga di Wajo. Selain itu, memang ibu dari Laparepa ini juga berasal dari kerajaan Goa, sehingga kalau kita lihat dari segi keturunan, maka jelas Laparepa memiliki perpaduan darah Bugis dan Makassar yang sangat tinggi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini direncanakan? Jawabannya adalah iya. Arung Palaka, sosok Raja Bone ke-15. Beliau memang berniat untuk menyatukan keluarganya di Sulawesi. Itulah mengapa dia menjodohkan kemanakannya, yakni Lamatau Tika, ayah dari Laparepa ini, dengan anak dari keturunan Raja Goa, Luwu dan juga Sopeng. Dan pada akhirnya, setelah perjodohan tersebut, lahirlah Laparepa Tosappewali. Dalam sejarahnya, kakek beliau adalah seorang Raja Goa yang setelah meninggalnya mewariskan kerajaan Goa tersebut kepada Laparepa Tosappewali ini. Alhasil, secara garis keturunan, Laparepa menjadi pewaris sah dari 3 kerajaan sekaligus. Masa kepemimpinan Laparepa juga bisa dibilang sangat bagus, di mana nyaris tidak ada pertikaian yang terjadi antara kerajaan Bugis dan Makassar. Kedua kelompok itu menyatu padu layaknya saudara. Dan sosok yang berhasil menyatukan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Laparepa Tosappewali. Pada waktu itu, memang Sulawesi Selatan masih rawan akan peperangan. Selain karena melawan penjajah, juga karena kelompok kerajaan Bugis dan Makassar yang saling bermusuhan sejak dulu. Bahkan sampai ada istilah yang mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan hanya dapat dikatakan aman apabila orang Bugis dan Makassar tidak saling berperang. Jika Bone dan Goa aman, maka amanlah seluruh Sulawesi Selatan. Bisa kita simpulkan bahwa pusat kekuatan Sulawesi Selatan kala itu ada di 2 kerajaan ini, di Bone dan di Goa. Keduanya adalah rival yang saling bersaing mendominasi Sulawesi Selatan, ibarat Barcelona dan Real Madrid di sepak bola. Tentu, membayangkan ada seseorang yang dapat menyatukan 2 kerajaan ini pada waktu itu nyaris mustahil. Namun, di luar dugaan, Laparepa Tosappewali berhasil memimpin kedua kerajaan tersebut dan menyatukannya ke dalam satu pemerintahan. Sayangnya, masa kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahunan saja. Beliau memiliki banyak saudara yang mendesaknya terus-menerus untuk meninggalkan sebagian kerajaannya. Alhasil, atas desakan tersebut, Laparepa harus mengikhlaskan kerajaan Bone kepada saudarinya yang bernama We Batari Toja Daeng Talaga. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Sopeng pun juga dilepas, hingga pada akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Goa. Di Goa beliau memimpin hingga akhir hayatnya. Saat wafat, beliau mendapat gelar Matindro Risomba Opu, yang artinya yang meninggal di Somba Opu.
Sosok Laparepa ini cukup misterius, bukan karena pribadinya, melainkan karena memang sangat jarang ada yang membahas sosoknya ini. Cerita ini berlatar di Kerajaan Sidendreng, sebuah kerajaan Bugis yang berdiri berabad-abad silam di Sulawesi Selatan. Nenek Malomo. Beliau adalah penasihat dari kerajaan Sidendreng ini. Nenek Malomo ini dikenal luas dengan kecerdasannya. Beliau adalah tipikal orang yang ketika ditanya, dia pasti punya jawabannya. Dan beliau juga adalah tipikal orang yang ketika bertanya, maka akan sulit untuk kita menjawabnya. Tak ayal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya inilah, sehingga beliau diangkat untuk menjadi penasihat kerajaan. Ada suatu kejadian di mana Nenek Malomo ini ditantang untuk membuat tali dari debu. Sesuatu yang memang terkesan agak mustahil. Namun, Nenek Malomo pun menyanggupinya. Beliau kemudian mengambil pelepah daun pisang yang sudah kering. Dibelahnya pelepah pisang itu menjadi 3 bagian. Lalu disatukan kembali dengan cara mengepangnya. Hingga akhirnya jadilah sebuah tali. Tapi orang masih menanyakan, bukankah itu pelepah pisang dan bukan debu? Nenek Malomo pun hanya tersenyum. Beliau kemudian meletakkan tali pelepah pisang itu di tanah. Segera dia mengambil korek dan dibakarnya tali pelepah pisang tersebut hingga menjadi debu. Melihat hal itu, para warga langsung terkagum-kagum. Nenek Malomo telah berhasil menyelesaikan tantangannya. Tak ayal, Raja Sidendreng pun, yakni Raja Patiroi, juga ikut kagum menyaksikan hal itu. Memang, tidak salah jika dia mengangkat Nenek Malomo ini sebagai penasihat kerajaan. Sekedar informasi, nama Nenek Malomo ini bukanlah nama asli beliau. Sejatinya, nama asli beliau adalah Lapagala. Adapun nama Nenek Malomo adalah sebuah gelar yang diberikan kepada beliau, di mana Malomo di sini artinya mudah atau memudahkan. Sebuah gelar yang sangat mencirikan sosok Lapagala ini. Setiap tindak tanduknya, perkataannya, dan perbuatannya adalah petua, penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, yang membuatnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat Sidendreng kala itu. Adapun kata nenek di sini dapat diartikan sebagai orang yang dituakan atau dihormati. Jangan salah, sekalipun beliau dipanggil nenek, namun beliau adalah seorang laki-laki. Adapun dalam tradisi Bugis, memang tidak mengenal istilah kakek. Semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, akan tetap dipanggil nenek. Tak ayal, berkat Nenek Malomo ini, Sidendreng kala itu pun berhasil menjadi kerajaan yang maju. Hasil panennya melimpah. Kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik. Anak-anak maupun orang tua hidup dengan damai dan bahagia di kerajaan Sidendreng ini. Apabila ada masalah, maka Nenek Malomo akan ditunjuk untuk menjadi penengah dari masalah tersebut. Tak ayal, negeri Sidendreng pun menjadi negeri yang damai kala itu. Salah satu kutipan yang sering diucapkan Nenek Malomo adalah sebagai berikut. Kerja keras tanpa kenal lelah akan mendatangkan rahmat Tuhan. Berbekal dengan kutipan ini, para warga pun jadi semangat bekerja, bertani, dan berkebun tanpa mengenal rasa malas. Hasil panen pun takkan hianat. Mereka selalu mendapatkan hasil panen yang melimpah. Suatu ketika, negeri Sidendreng mendapatkan musibah. Sawah yang dulunya subur, kini jadi kering kerontang. Kebun yang dulunya selalu berbuah lebat, kini tak berbuah lagi. Spontan, hal ini membuat banyak warga jadi panik. Ada apa gerangan? Tak hanya itu, sumur-sumur warga pun menjadi kering kerontang. Airnya menghilang entah kemana. Hujan juga tak kunjung turun. Tak ayal akibat hal itu, banyak hewan ternak kini mati karena kehausan. Karena hal ini, Nenek Malomo pun dipanggil oleh Raja Lapatiroi. Sang raja meminta nasihat dari Nenek Malomo. Barangkali Nenek Malomo punya solusi untuk masalah ini. Nenek Malomo pun mengiyakan. Namun sayangnya, dia sendiri juga masih mencari penyebab dari masalah ini. Alhasil, Nenek Malomo pun pergi berjalan-jalan di sekitar pemukiman warga. Nenek Malomo masih terus memikirkan solusi dari masalah paceklik ini. Dia kemudian melihat sebuah pohon beringin yang besar dan nampak rindang. Nenek Malomo pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon tersebut. Dia berdoa dengan khusyuk, mengharapkan jawaban dari keresahannya. Setelah itu, Nenek Malomo menepuk kakinya ke tanah. Dan siapa sangka, dari tanah tersebut langsung mengalir air yang melimpah.
Nenek Malomo pun mempersilahkan para warga untuk mengambil air di tempat itu. Mata air tersebut kemudian diberi nama Sumur Citta. Meskipun warga bisa mendapatkan akses ke air bersih, namun masalah belumlah selesai, bahkan semakin parah. Para warga mulai kehabisan stok makanan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah ubi atau singkong. Namun sayang, tanaman singkong tersebut ternyata beracun. Banyak warga yang meninggal dunia setelah mengkonsumsinya. Tak hanya itu, beberapa warga lain yang sudah tahu itu beracun pun tetap mengkonsumsinya, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Nenek Malomo kemudian teringat sebuah peristiwa beberapa tahun silam. Kala itu, Raja Wajo mengunjunginya dan bertanya-tanya padanya, apa yang membuat kerajaan Sidendreng ini bisa subur? Kala itu, Nenek Malomo menjawab bahwa kejujuran dan prasangka baik kepada orang lainlah yang membuat negeri ini menjadi subur. Spontan, hal itu membuat Nenek Malomo tersadar dari lamunannya. Dia kini tahu penyebab paceklik ini. Pasti ada warga yang berbuat curang, mencuri, atau apapun itu yang juga termasuk dalam perbuatan tidak jujur. Alhasil, diumumkanlah kepada seluruh warga agar siapapun yang kiranya merasa pernah berperilaku tidak jujur agar segera menghadap ke istana. Berhari-hari pengumuman itu terus dilakukan, namun tidak ada satupun warga yang mengaku. Sebelum akhirnya, seorang warga pun akhirnya mengakui perbuatannya. Dia maju dan menghadap kepada pengawal kerajaan dan berkata dengan jujur bahwa beberapa tahun silam ketika dia sedang membajak sawah dengan sapi-sapinya, secara tidak sengaja mata garu yang digunakan untuk membajak sawahnya malah patah. Dia pun mencari kayu pengganti dan menemukan sebuah kayu biti di kebun sebelah. Dia pun mengambil sebatang kayu tersebut untuk menggantikan mata carunya. Demikian ujar pemuda tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari Nenek Malomo itu sendiri. Pemuda itu benar-benar sudah paham akan kesalahannya. Dia menerima segala resikonya. Hukuman dan ganjaran apapun yang akan dijatuhkan padanya, dia sudah siap menerima itu semua. Singkat cerita, Nenek Malomo pun memutuskan hukuman mati kepada pemuda tersebut. Hukuman yang dijatuhkan tanpa ampun kepada anaknya sendiri. Hal ini bahkan membuat Raja Lapatiroy jadi sangat kaget. Dipandangnya mata Nenek Malomo, namun tak ada sedikit pun rasa gentar yang tergambar dari sorot matanya. Nenek Malomo dengan teguh menegakkan hukum yang berlaku di kerajaan Sidendreng, sekalipun harus menjatuhi hukuman kepada anaknya sendiri. Alhasil eksekusi pun dilaksanakan, dan begitulah adanya. Nenek Malomo menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, anak yang dia cintai harus mendapatkan hukuman dari perbuatannya. Sesaat setelah itu, tiba-tiba awan hitam pun langsung berkumpul, dan tak lama kemudian turunlah hujan, tanda bahwa paceklik telah berakhir. Kerajaan Sidendreng pun perlahan-lahan mulai tumbuh kembali menjadi kerajaan yang subur dengan hasil panen yang melimpah. Bahkan apabila kita menyimak fakta saat ini, Kabupaten Sidendreng Rapang telah dikenal luas sebagai salah satu lumbung padi terkenal di Sulawesi Selatan. Di antara kisah panjang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, nama Arung Palaka selalu muncul dengan dua wajah yang berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai pahlawan bagi rakyat Bugis, tapi ada pula yang mengutuknya sebagai pengkhianat bangsa. Arung Palaka lahir di sebuah wilayah bernama Tanete di daerah Sopeng, Sulawesi Selatan, sekitar tahun 1630-an. Dia berasal dari Kerajaan Bone, salah satu kerajaan besar di Jasirah Selatan, Sulawesi. Sejak kecil, Arung Palaka tumbuh di tengah situasi politik yang penuh dengan kekacauan dan penindasan. Saat itu, Kerajaan Goa di bawah Sultan Hasanuddin sedang berkuasa. Goa menjadi kerajaan terkuat di kawasan timur Nusantara. Namun, kekuatan itu juga membawa penderitaan bagi beberapa kerajaan Bugis, termasuk Kerajaan Bone. Banyak bangsawan dari rakyat Bone yang dijadikan budak setelah Goa menaklukkan kerajaan mereka. Arung Palaka sendiri
pernah merasakan hidup sebagai tahanan di bawah kekuasaan Goa. Dari sanalah muncul tekad dalam dirinya untuk membebaskan rakyat Bugis dari belenggu penindasan. Kebencian Arung Palaka terhadap Goa tumbuh seiring dengan waktu yang terus berjalan. Baginya, Goa bukan sekedar musuh politik, melainkan simbol dari kekuasaan yang menindas bangsanya. Maka ia bersumpah, suatu hari nanti akan menebus penderitaan rakyat Bone. Namun nasib membawanya jauh dari tanah kelahirannya. Arung Palaka pada suatu momen melarikan diri ke wilayah Batavia yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Batavia kala itu adalah wilayah yang dikuasai oleh pihak Belanda. Di sanalah sejarah mulai mencatat sisi gelap yang kelak muncul dan membuat namanya dibenci oleh sebagian besar orang Indonesia. Di Batavia, Arung Palaka menjalin hubungan dengan POC, perusahaan dagang Belanda yang perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan penjajah di Nusantara. Arung Palaka melihat kesempatan besar. Ia tahu bahwa hanya dengan bantuan POC, ia bisa menantang kekuasaan besar kerajaan Goa. Maka, ia pun bersekutu dengan Belanda. Meski ia tahu aliansi itu akan membawa konsekuensi besar di masa depan. Arung Palaka tahu POC bukanlah organisasi kebaikan. Namun, mau bagaimana lagi? Ia harus melakukannya. Meskipun dalam hatinya sendiri dia membenci POC. Tahun 1666, Arung Palaka kembali ke Sulawesi bersama pasukan POC. Dia memimpin perlawanan besar melawan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tokoh yang kini justru diangkat sebagai pahlawan nasional. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Inilah yang disebut dengan Perang Besar Makassar. Hingga akhirnya 3 tahun kemudian, pada tahun 1669, kerajaan Goa resmi jatuh. Benteng Somba Opu, simbol kebesaran kerajaan itu, hancur lebur. Dan kemenangan itu membawa nama Arung Palaka ke puncak kejayaannya. Pada momen itu, Arung Palaka juga diangkat sebagai Raja Bone yang ke-17. Namun, di balik kemenangan itu, luka besar terus menganga. Banyak rakyat Bugis dan Makassar yang menjadi korban. Kerjasama Arung Palaka dengan POC dipandang sebagai tindakan pengkhianatan terhadap semangat persatuan bangsa. Bagi rakyat Makassar, Arung Palaka adalah pengkhianat yang membantu penjajah menghancurkan saudaranya sendiri. Tapi bagi rakyat Bone, dia adalah pembebas yang berhasil menghapus masa kelam perbudakan di bawah kedikdayaan Goa. Inilah dilema terbesar dalam sejarah Arung Palaka. Ia membebaskan bangsanya, tapi dengan cara yang dianggap mengorbankan bangsa lain. Ia membawa kemerdekaan bagi sebagian, namun penderitaan bagi sebagian yang lain. Setelah kemenangan atas Goa, Arung Palaka menjadi Raja Bone. Ia berkuasa dengan dukungan penuh dari POC, dan kekuasaannya meluas hingga ke berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Namun hubungan dengan Belanda tidak selalu berjalan mulus. Arung Palaka seringkali menolak perintah yang dianggap melampaui batas. Ia bukan boneka. Dalam beberapa catatan, ia bahkan berani menentang kebijakan POC yang merugikan rakyatnya. Meski demikian, cap sebagai pengkhianat sudah terlanjur melekat pada dirinya. Banyak tokoh sejarah menilai bahwa keberpihakannya kepada POC telah membantu memperkuat posisi Belanda di Indonesia bagian timur. Karena itulah, hingga hari ini Arung Palaka tidak pernah diangkat sebagai pahlawan nasional. Pemerintah Indonesia menilai tindakannya lebih banyak menguntungkan penjajah daripada memperjuangkan kemerdekaan bangsa
secara keseluruhan. Namun bagi sebagian sejarawan, keputusan itu terlalu hitam putih. Mereka melihat Arumpalaka sebagai sosok yang kompleks, seorang pemimpin yang bertindak sesuai dengan kondisi zamannya, di mana pilihan antara baik dan buruk tidak selalu jelas di zaman itu. Ia berjuang bukan untuk Belanda, tapi untuk rakyat Bugis yang menderita. Lagi pula, di zaman itu belum ada istilah Indonesia. Ia melihat Belanda sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Tanpa dukungan mereka, mungkin rakyat Bone tidak akan pernah lepas dari dominasi kerajaan Goa. Dan kini, lebih dari 3 abad kemudian, nama Arumpalaka tetap menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Di satu sisi, ia adalah simbol kebangsaan Bugis. Di sisi lain, ia adalah pengingat betapa rumitnya perjuangan dalam masa penjajahan. Mungkin, daripada memandangnya semata sebagai pahlawan atau pengkhianat, kita perlu melihat Arumpalaka sebagai seorang manusia biasa, sebagai pemimpin yang berani dalam mengambil resiko besar demi bangsanya, yaitu warga Bugis. Meskipun pada akhirnya dia harus menanggung kebencian sepanjang sejarah dari seluruh saudara-saudaranya di Indonesia.